Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, Bu Ari. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan yang meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di tengah kesibukan Ibu sebagai Camat Barat Kabupaten Magetan. Perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa Tanri Abeng University, Prodi Arsitektur, yang sedang melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Citizenship. Nah, dalam wawancara ini kami ingin belajar secara langsung dari pengalaman Ibu sebagai aparatur pemerintahan yang telah menjalani berbagai jabatan dan memimpin di beberapa wilayah. Kemudian pembahasan kita nantinya akan berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian identitas nasional, demokrasi, penegakan hukum, inovasi pemerintahan, serta persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian dengan izin Ibu, wawancara ini akan kami dokumentasikan sebagai bagian dari tugas akademik. Kami berharap perbincangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih nyata dan mengenai bagaimana nilai-nilai citizenship diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Baik, Ibu, sebelum membahas lebih jauh mengenai berbagai program dan inovasi yang telah Ibu lakukan, kami ingin mengenal perjalanan Ibu terlebih dahulu, Ibu. Ya, monggo. Ya, Ibu memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan telah menjalani perjalanan karir yang cukup panjang. Nah, Ibu juga pernah bertugas sebagai Lurah Keraton, kemudian Sekretaris Kecamatan Mospati dan Sidoarjo, kemudian dipercaya menjadi Camat Kawedanan, dan sekarang menjabat sebagai Camat Barat. Dari seluruh perjalanan tersebut, bagaimana pendidikan dan pengalaman pada setiap jabatan membentuk cara Ibu memahami tugas sebagai aparatur pemerintahan sekaligus sebagai pelayan pelayan masyarakat. Monggo Bu, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber untuk mahasiswa Universitas Tanri Abeng ya. Perkenalkan nama saya Ari, saya adalah camat di Kecamatan Barat. Tadi sudah disampaikan background latar belakang pendidikan saya memang tidak lepas dari pemerintahan. Saya lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2007 ya, dan sekarang saya menjabat sebagai Camat Barat. Pastinya karir saya kebetulan loh ya, karena sebenarnya senior-senior saya juga banyak yang tidak memulai karir di wilayah ya. Kebetulan saya mulai awal berkarir di wilayah. Ini ada yang belum disebutkan tadi. Sebelum jadi lurah, saya menjadi sekretaris lurah. Hmm. Sekretaris lurah keraton itu, dan setelah itu saya menjadi lurah tinap. Jadi saya dua kali menjadi lurah. Lurah tinap di Sukomoro, baru lurah keraton, lalu sekretaris camat Mospati Sidorejo, camat dua kali sekarang. Pastinya berbagai pengalaman saya ya, khususnya dari rekam jejak saya yang sejak awal menjabat saya selalu di wilayah ya. Karena sekretaris lurah itu apa ya, ibaratnya dia orang kedua ya, di kelurahan, di mana mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai evaluasi kegiatan itu semuanya dimotori oleh sekretaris lurah ini, di mana lurah sebagai pengambil kebijakan. Nah, dan itu berlanjut sampai saat ini kami menjadi camat. Jadi ketika saya menjadi camat, ketika ada keluhan dari teman-teman perangkat desa atau kelurahan yang di level sekretaris, di level perangkat desa, saya sudah pernah merasakan menjadi mereka. Sehingga otomatis pasti rekam jejak dalam jabatan itu juga sangat mempengaruhi kedewasaan kita dalam berpikir, termasuk dalam pengambilan keputusan pada saat kita ada permasalahan di wilayah ya. Kalau saya bilang wilayah, namanya wilayah ya, kalau di kelurahan, di kecamatan sebut saya seperti itu. Beda sama di dinas yang ada di kabupaten sebagaimana. Kita itu tampung tantra, Mas. Tampung tantra itu semua segi kehidupan masyarakat itu ada semua permasalahan itu ada di kita. Ya, mulai
dari kebencanaan alam, ya sosial, kemasyarakatan, pelayanan publik, pemerintahan, bahkan urusan rumah tangga pun juga diadukan di kita. Makanya itu sebagai pemimpin yang ada di wilayah itu menurut saya loh ya, itu Ya. bisa sangat matang. Ya, jadi kalaupun kita nanti kelak ya ditempatkan di posisi di di bidang apapun, kita ibaratnya itu leg spesialis, leg generalis. Jadi kita tuh tahu sedikit tapi tidak mendalam ya, tapi sedikit-sedikit kita tahu, oh ini arahnya ke sini. Kesehatan pun kita juga pernah mengalami juga di kecamatan, di kelurahan kan kita juga mengurusi hal-hal yang di bidang kesehatan maupun pendidikan kita juga juga mengurusi. Jadi kalau dibilang tadi apakah latar belakang pendidikan eh, membentuk cara saya untuk memahami sebagai aparatur pemerintah, khususnya dalam pelayanan itu sangat sangat membentuk. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik itu memang betul. Selain juga background akademis kita, ya gitu. Ya, baik, menarik sekali Bu. Jadi cerita yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian Bu, pertanyaan kedua dari kami. Dari penjelasan Ibu tadi itu terlihat bahwa keberhasilan masyarakat itu sebagian besar juga tidak hanya ditentukan oleh aparaturnya, tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat ya Bu. Nah, kemudian dalam mata kuliah yang kami tempuh saat ini, Citizenship, kami mempelajari bahwa warga negara tidak cukup hanya mengetahui hak dan kewajibannya Bu. Nah, warga negara itu juga perlu memiliki kecerdasan, kemudian tanggung jawab, kepedulian, dan kemauan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Nah, menurut pandangan Ibu, seperti apa karakter warga negara yang saat ini dibutuhkan untuk ikut membangun masyarakat Kecamatan Barat yang Ibu pimpin saat ini? Monggo Bu, silakan Bu. Hmm. Baik, ini terkait karakter masyarakat apa yang dibutuhkan ya untuk Ya, membangun Kecamatan Barat saat ini ya. betul, silakan Bu. Kecamatan Barat ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan yang kondisi sosial ekonominya menengah menengah ke atas sedikit, di mana Barat adalah pusat perdagangan. Ya, kalau saya bilang pusat perdagangan karena dia berada di persimpangan antara Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Dan ini cukup ramai ya, kendaraannya juga apa ini intensitas laju kendaraan juga cukup banyak yang ada di sini dan kita punya satu-satunya di Magetan kita punya stasiun kereta api di mana di kecamatan lain tidak ada ya. Kita punya stasiun Magetan dulu namanya Stasiun Barat. Pastinya permasalahannya cukup kompleks ya di sini ya. Dan salah satu permasalahan utamanya ini adalah kemacetan kalau di kita ya. Banyak sekali keluhan masyarakat. Kemacetan iya, terus juga sampah, Mas. Ini akhir-akhir ini saya ngasih contoh ya. Saya ngasih contoh, kebetulan Bapak Presiden mencanangkan gerakan Indonesia Asri. Jadi di mana kita digalakkan untuk kurve, ya wajib kurve, mulai dari anak sekolah, pegawai, BUMN, ASN semuanya wajib kurve setiap hari Selasa dan Jumat. Dengan adanya itu pimpinan kami itu sekarang rajin turun Mas, rajin Ya. turun ke wilayah untuk lihat sampah lah, apalah dan sebagainya. Jadi kita yang ada di wilayah harus tanggap nih ketika oh ini pas lewat ada banyak tumpukan sampah. Oh nanti pas kurve hari Selasa, pas Jumat saya harus turun. Di situ saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Setiap saya punya media sosial, saya ngonten, saya posting di media sosial saya dan media sosialnya kecamatan. Di situ saya mengedukasi dan mengajak masyarakat, ayo jangan cuman usul, tapi ayo kita jaga sama-sama. Jadi di situ banyak sekali masukan-masukan dan sebagainya. Sehingga saya juga menginginkan masyarakat nggak cuman menuntut, tapi juga ayo kita sama-sama membangun Kecamatan Barat ya untuk menjaga mulai dari menjaga kebersihannya ya
termasuk keluhan-keluhan kemacetannya itu. Ya kita punya beberapa jalan alternatif, jangan kita cuman pakai yang jalur utama. Ya kemarin juga sempat ada permasalahan penutupan jalur alternatif perlintasan kereta api Bogorejo itu sama Tebun. Saya juga pasang badan Mas di situ. Demo besar itu waktu itu masyarakat nggak mau ditutup. PT Kereta Api sudah turun semua, termasuk polisi dan sebagainya untuk pengamanan itu. Sempat ditutup hanya jam 8 sampai jam 12 siang. Kita lakukan mediasi. Masyarakat saya tekankan begini, ayo kita duduk bersama, tapi jangan anarkis yang ngomong perwakilan. Dan alhamdulillah situasi kondusif, perwakilan ngomong dengan baik, saya menjembatani, PT KAI juga tidak arogan, dan akhirnya kita punya win-win solusi. PT KAI pengennya warga selamat, tidak ada kejadian, warga juga bertanggung jawab, kita sama-sama menjaga, dan akhirnya itu bisa terselesaikan. Tapi sejauh ini, insya Allah untuk Kecamatan Barat, masyarakatnya cukup kondusif ya. Arti kondusif itu begini, ketika ada permasalahan nggak langsung naik gitu loh Mas, paham Iya. ya? Ya. Nggak langsung, bom gitu, media langsung, oh ini langsung viral dan sebagainya itu alhamdulillahnya tidak seperti itu. Mereka kalau ada permasalahan mengkomunikasikan melalui kepala desanya dulu, lalu kepala desa kalau tidak bisa menyelesaikan dikomunikasikan ke saya. Saya kalau tidak bisa menyelesaikan kami komunikasikan lagi ke atasan kami. Jadi komunikasinya insya Allah sudah cukup efektif di level masyarakat maupun pemerintahan. Begitu. Ya, jadi berjenjang ya Bu, dari yang paling bawah kemudian ke eh, paling atas gitu ya Bu. Iya, saya selalu menekankan seperti itu, Mas. Jadi kalau ada permasalahan, kalau bisa selesai di tingkat RT ya syukur. Ya. Jadi nggak usah terlalu merepotkan yang di atasnya. Kita punya Babinsa, Babin Kamtibmas di tingkat desa. Itu mereka juga salah satu fungsinya juga Kamtibmas yang ada di situ menjaga situasi yang ada di wilayah juga tetap kondusif. Kita sama-sama menjaga, Mas. Jadi tiga pilar itu memang betul punya hubungan yang sangat penting di dalam kemasyarakatan. Makasih Bu. Kemudian berbicara mengenai karakter masyarakat Bu. Di setiap daerah tentunya itu memiliki ciri dan identitasnya sendiri. Nah, Kabupaten Hmm, Magetan itu yang kami ketahui itu memiliki sejarah, bahasa, budaya, tradisi, hmm, kemudian produk lokal, serta semangat gotong royong yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan masuknya berbagai pengaruh dari luar, bagaimana pemerintah Kecamatan Barat menjaga agar identitas lokal tersebut tetap dikenal, dipraktekkan, dan diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia? Monggo, Bu. Iya, terima kasih untuk terkait nguri-nguri budaya ya. Ya. Em, Terkait itu, kita punya batik khas ya di Magetan itu, di mana pimpinan kami, Ibu Bupati dengan Bupati yang sebelumnya juga mewajibkan setiap hari-hari tertentu kita wajib menggunakan pakaian batik, di mana pakaian batiknya itu harus membeli di pengrajin UMKM setempat ya, karena kita punya batik lokal, kita nggak boleh pakai batik cap atau pabrikan kayak gitu nggak boleh Mas di hari-hari tertentu. Dan itu juga berlaku ke semuanya, mulai dari ASN, tenaga kesehatan, sampai guru-guru. Ya, sehingga harapan pimpinan itu bisa mengangkat cita apa ini tradisi ya batik itu sendiri dan juga eh, ekonomi UMKM di masyarakat itu juga juga bangkit. Termasuk ini setelah ada efisiensi ini, justru pimpinan itu menekankan terkait konsumsi snack dan sebagainya kita pakai produk pangan lokal ya. Jadi jenis kue-kue tradisional itu juga lebih kita tonjolkan daripada kue-kue yang kekinian. Ini salah satu upaya untuk mengangkat budaya yang ada di masyarakat. Terus sekarang ini kan lagi ramai pawai ya, lagi Ya. ramai karnaval 17-an. Alhamdulillah di hampir semua wilayah itu menyelenggarakan dan pastinya yang ditampilkan adalah budaya-budaya lokal. Ya, kayak kemarin kita menampilkan ada sendera tari Ramayana, terus juga menampilkan sejarah stasiun Magetan, jadi stasiun Barat, jadi stasiun Magetan. Di beberapa wilayah juga berusaha mengangkat
cerita-cerita rakyat yang diparodikan, disendratarikan ataupun dibuat drama yang ditampilkan pada saat karnaval. Ya, itu biasanya dilaksanakan pada saat peringatan HUT kemerdekaan. Seperti itu. Ya, itu berarti juga didokumentasikan dan di diperkenalkan ke publik itu melalui sosial media dan Oh teknologi. iya, betul, betul. Itu juga didokumentasikan, pasti kita punya dokumentasi. Itu. Oke. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Bu. Identitas masyarakat Indonesia itu juga tidak dapat dilepaskan dari keberagaman ya, Bu. Dalam satu wilayah itu dapat hidup masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, kelompok, dan pandangan yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut tentu dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik. Nah, tetapi Hmm. juga dapat menimbulkan persoalan atau permasalahan apabila digunakan untuk membangun sentimen antar kelompok. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu memimpin di beberapa wilayah, bagaimana pemerintah kecamatan menjaga kerukunan masyarakat dan mencegah perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik atau politik identitas yang dapat memecah persatuan? Monggo, Bu. Oke. Kalau agama di sini, insya Allah Ya, konflik agama sangat minim ya, Mas ya. ya, Yang kalau di area Magetan, Madiun itu yang rawan konflik itu adalah konflik antar perguruan silat. Ya, ini saya ngomong itu ya. ya, Kalau konflik agama, konflik budaya, saya pikir itu ada tapi tidak terlalu muncul ya. Di sini kemarin kebetulan ketika saya menjabat di Barat, eh, setelah Lebaran ya, waktu ya, Lebaran itu Bapak Kapolsek menginisiasi untuk mempertemukan seluruh ketua perguruan silat dalam rangka halal bihalal perguruan silat sekecamatan Barat. Dan pada forum itu saya menyampaikan, menginisiasi untuk membentuk atau menghidupkan kembali. Sebenarnya sudah ada tapi kayak mati suri. Namanya IPSI, Ikatan Perguruan Silat Indonesia ya, IPSI. IPSI ini membawahi seluruh perguruan silat, semua semua apa ya? Ya semua perguruan silat. Akhirnya kemarin sudah terbentuk, sudah dikukuhkan, sudah di SK-kan oleh IPSI Kabupaten, dan kita ada pertemuan rutin setiap 2 bulan sekali, anjang sana antar perguruan. Kita ada, saya lupa sih lengkapnya, ada PSHT, ada PSHW, terus ada Cempaka Putih, terus ada Tapak Suci, ya ada 6 kalau enggak 7 jenis perguruan silat. Nah kemarin pada saat pawai rencana karnaval itu kami sudah mengantisipasi dengan Forkopimda untuk perguruan silat dilarang untuk pawai sendiri-sendiri atas nama perguruan. Ini salah satu upaya kami ya untuk mencegah adanya gesekan karena ini sangat rawan kalau di Madiun itu Mas terkait itu. Sehingga kami hanya memperbolehkan pawai atas nama IPSI kecamatan. Semuanya harus jadi satu. Termasuk kemarin pada saat upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, kami juga mengundang IPSI Kecamatan untuk berpartisipasi menjadi peserta upacara. Di situ akhirnya bagus, di dalam satu barisan itu ada yang warna hijau, ya, ada yang warna hitam, ada yang sabuknya bermacam-macam, dan itu menjadi keberagaman ya. yang sangat toleran, ya, sangat toleran. Ya. Terus terkait agama, kalau untuk agama kemarin kasus sempat mencuat ormas ya, namanya MTA di Kecamatan Barat itu ingin membuat rumah peribadatan lah ya, sebenarnya sama-sama Islamnya sih sebenarnya, tapi mungkin karena menurut lingkungan itu garis keras, jadi ada pertentangan dengan lingkungan. Hmm. Sampai hari ini masih belum deal, masih belum berani membangun, tapi yang bersangkutan dari ormas tersebut masih kekeh ingin membangun. Itu sampai difasilitasi pertemuan sampai di level kabupaten, sampai di Bages Bangpol waktu itu. Dan kemarin juga ada yang mengajukan proposal untuk pembangunan gereja.
Ya, jadi sebelum saya menandatangani, saya juga berkonsultasi, komunikasi sama lurah setempat, apakah ada permasalahan dalam pembangunan gereja ini, apakah warga menerima dan sebagainya, sehingga kami memastikan ketika gereja ini dibangun tidak ada penolakan, konflik dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin juga bisa di ACC ditandatangani dan diajukan proposalnya ke pimpinan. Jadi untuk upaya kami untuk membangun komunikasi yang baik, kita punya yang namanya rapat koordinasi kecamatan juga. Kalau forum lah ya, kita punya rakorca. Biasanya di situ kami juga mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku wilayah, seluruh kepala desa, lurah, termasuk dinas instansi setempat. Ya, itu pun juga dalam rangka untuk eh, menjalin silaturahmi, menyampaikan aspirasi, dan juga usulan-usulan permasalahan yang ada di wilayah, di masing-masing organisasi yang mungkin bisa kita selesaikan di meja itu hari itu juga, atau bagi yang belum bisa diselesaikan kita tampung dan kita komunikasikan ke pimpinan. Seperti itu. Ya, baik. Tadi Ibu menjelaskan pentingnya komunikasi dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, Ibu. Nah, hal ini tentunya juga berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi sering dipahami itu hanya sebagai kegiatan memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Nah, padahal demokrasi itu juga terlihat dan dari keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, serta ikut menentukan arah pembangunan. Nah, dalam Hmm. pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan, ruang apa saja yang sudah Ibu sediakan agar masyarakat itu dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan secara terbuka? Monggo, Bu, silakan, Bu. Baik, untuk ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, kita yang jelas semuanya punya media sosial ya. Ya. Biasanya warga kalau memang ada keluhan bisa menyampaikan di situ. Kita juga ada kotak kotak saran masukan yang ada di depan. Kalau itu masih manual sih, jadi memasukkan apa ini kotak saran masukan itu di situ. Terus yang manual itu kita juga punya survei link indeks kepuasan masyarakat IKM di bidang pelayanan. Jadi setiap warga yang mengajukan pelayanan ke kecamatan, kita suruh mengisi link survei tersebut. Itu pun IKM itu kami juga dievaluasi setiap tahun ya, dan IKM itu menjadi tolak ukur kinerja kami, tingkat kepuasan masyarakat itu. Kalau nilainya bagus ya berarti kinerja kami bagus. Kita kan ada 3 target ya, indikator ya, salah satunya diukur dari evaluasi kinerja kecamatan EKK itu, indeks kepuasan masyarakat itu, sama satunya apa ya saya lupa. Nah di situ terus kami juga, saya pribadi juga membuka ruang di media sosial saya pribadi. Kebetulan akun saya followernya cukup banyak. Sudah follow belum? Nanti follow Sudah. ya. Ya, sudah. Akun saya cukup, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook ya. Itu followernya cukup banyak dan warga itu aktif menyampaikan keluhan di situ. Justru saya itu ibaratnya belanja masalah itu justru dari akun pribadi saya. Pernah saya kalau sekali live itu ada keluhan aduan itu, kalau live itu malah lebih sering ya. Jadi justru di sini peran pemimpin itu nggak cuman kita melulu, karena kadang orang malas kalau mau komen di akun resminya pemerintah ke orangnya, betul nggak sih? Nah, Iya. di sini kita sebagai pemimpin nggak boleh antisosial ya, Iya. anti media sosial. Makanya sekarang banyak tokoh-tokoh itu juga media sosialnya mulai aktif yang pribadi. Dan bagi saya itu bagus. Kalau saya sudah sejak sebelum jadi camat pun, saya sudah merintis media sosial mulai dari Facebook dulu waktu belum ada TikTok dan sebagainya. Mulai terus ketemu Instagram, ketemu TikTok. Jadi kalau orang yang sudah memfollow saya sejak saya belum jadi siapa-siapa, itu sudah tahu rekam jejak saya itu udah bisa dilihat dari jejak digital saya. Kalau yang baru-baru kenal, mungkin orangnya, oh, wah lebih banget, apa-apa diposting, apa-apa diposting. Padahal saya jadi pejabat, nggak jadi pejabat juga saya tetap posting karena memang saya
ingin masyarakat itu tahu kalau oh ini loh saya tuh kerjaannya saya tuh seperti ini, kehidupan hobi saya itu ini. Kalau kehidupan pribadi jarang saya posting. Jadi yang saya posting itu memang saya berprinsip harus menunjukkan hal-hal yang positif ya Mas ya. Karena tujuan kita di media sosial itu menginspirasi, memberikan informasi. Jangan ada keluhan sama sekali di media sosial. Ya, mendoakan dan sebagainya. Ya, jadi justru saya belanja masalahnya lebih banyak di akun media sosial saya. Terus saya kemarin ada inovasi yang namanya Sapa Barat, ya itu bentuknya WA group, itu isinya seluruh, belum ada masyarakat sih di situ. Jadi seluruh perangkat desa, perangkat kelurahan, ASN, dinas, instansi, kantor, termasuk Polsek, Koramil, yang ada di Kecamatan Barat, ini kami mewajibkan mereka untuk melaporkan semua informasi yang ada di kecamatan di grup itu. Jadi ibaratnya saya mengibaratkan kecamatan itu dalam genggaman. Saya cuma bilang gitu. Jadi ada informasi apa? Oh ini ada kebakaran kayak kemarin tuh ada kebakaran lahan. Ini ada mobil pemadam kebakaran lewat dari arah Karangrejo ke barat. Informasi mana yang ada area kebakaran tuh langsung nyaut. Oh ternyata di Bangunasri karena orang membakar jerami terus terbawa angin akhirnya terkena ranting-ranting pohon dan sebagainya mendekati rumah penduduk. Jadi faktor kecepatan informasi yang ada di wilayah. Kenapa saya tidak melibatkan masyarakat yang ada di situ? Karena kita ingin penyelesaiannya di tingkat internal kita. Hmm. Jadi saya anggap perangkat desa itu adalah perwakilan masyarakat juga yang ada di situ yang menyampaikan berita informasi apa yang ada di wilayah itu untuk Sapa Barat. Ya, Mas. Oke, oke, Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya terkait dengan aspirasi Mas, masyarakat tadi. suaranya kurang kencang. Tes. Sudahkah, Bu? Halo? Ya. Oke. Menindaklanjuti pertanyaan yang tadi, Bu, tentang aspirasi masyarakat ya. Namun kami juga memahami nih, Bu, Mm-mm. bahwa tidak semua warga memiliki kesempatan dan keberanian untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, Bu. Contohnya ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan pendidikan, ekonomi, teknologi, kondisi fisik, ataupun akses terhadap pemerintah. Kelompok tersebut kan mencakup seperti warga yang kurang mampu, perempuan, lansia, atau penyandang disabilitas, serta generasi-generasi muda yang belum terbiasa terlibat nih Bu terkait kegiatan pemerintahan. Lalu bagaimana strategi Ibu untuk memastikan kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi itu tetap didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan? Disabilitas, wanita, kelompok rentan, anak-anak, ya. Ya, Bagaimana strategi saya untuk melibatkan kelompok-kelompok tersebut dalam proses pembangunan. proses pembangunan. Oke, kalau yang namanya proses pembangunan kita nggak boleh lepas dari yang namanya perencanaan pembangunan ya, namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan biasanya dimulai di awal tahun ya. Kita memulainya dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan kabupaten, sampai dengan provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Jadi ada Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, dan sebagainya. Di dalam proses perencanaan pembangunan tersebut, itu sudah ada juknisnya, di mana kita harus melibatkan unsur-unsur yang dengan sebutkan tadi. Ada unsur disabilitas, keterlibatan gender, ya, pendidikan, ya, kesehatan, kelompok tani, kelompok masyarakat, tokoh agama, itu semuanya itu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa. Nah, di dalam musrenbang tingkat desa tersebut ya, itu dihasilkanlah keputusan di mana eh, usulan-usulan pembangunan itu nggak hanya berupa fisik ya, mungkin pelatihan, pembangunan
SDM lah ya, SDM iya, fisik iya, itu dikelompokkan menjadi pembangunan yang bisa dibiayai melalui APBDes. Jadi cukup dibiayai melalui desa ataupun dibiayai melalui APBD kabupaten atau dibiayai melalui APBD nasional, provinsi dan nasional. Itu dikelompokkan di situ. Dan ada pembangunan yang bisa dibiayai melalui swadaya masyarakat. Nah, itu juga ada dan mungkin ada yang belum bisa diakomodir. Nah, itu nanti dimasukkan ke kegiatan usulan yang belum disetujui. Dan itu berjenjang, Mas. Dari desa, nanti kita bawa ke level kecamatan. Di tingkat kecamatan pun, pada saat musrenbang tingkat kecamatan, kita mengundang semua pihak yang menjenengan sebutkan tadi. Yang mulai dari tokoh agama, termasuk yang disabilitas dan sebagainya, itu nanti untuk kita menyampaikan juga ini hasil dari desa yang dibawa di kecamatan, kira-kira eh, bagaimana. Jadi nanti di situ ada usulan, dan pada saat musrenbang kecamatan kita menghadirkan perencana dari kabupaten ya ini unsur Bapeda. Biasanya dihadiri oleh bupati juga, bupati, anggota dewan setempat, dapil setempat, sehingga di situ yang saya bilang juga belanja masalah di situ. Nah, kalau yang musrenbang tingkat desa itu dihadiri oleh level kecamatan. Jadi camat, Forkopimca, dan sebagainya, dinas yang lain. Kalau di tingkat kecamatan dihadiri oleh undangannya dari kabupaten, dan seterusnya. Jadi kalau bagaimana kita mengajak warga keterlibatan itu dalam perencanaan pembangunan itu seperti itu ya Mas ya. Terus kita juga ada pelayanan jemput bola. Jemput bola, sementara inovasi yang saya launching kemarin itu namanya Cekatan Barat, itu untuk jemput bola administrasi kependudukan khususnya akte kematian. Karena umumnya warga itu ketika ada yang meninggal itu tidak membuat akte kematian kalau tidak butuh. Butuh dalam artian mungkin untuk mengurus bank, untuk mengurus tanah, untuk anaknya sekolah. Nah, sehingga ketika akte kematian tidak diurus, itu catatan demografi kita itu tidak akurat melalui SIA itu, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan itu, sehingga jumlah lahir matinya nggak valid. Nah, harapan saya ketika kami melakukan jemput bola itu, warga tidak perlu datang ke kantor desa, kita perangkat desa juga menyampaikan belasungkawa sekaligus menyampaikan dokumen administrasi kependudukannya berupa akte kematian itu. Nah, itu bisa sangat membantu. Terus kita juga ada keterlibatan PKK pada saat kunjungan ke rumah. Kita kan punya ibu-ibu PKK di tiap desa tuh. Nah, kita juga masing-masing Pokja itu biasanya punya kader-kader ya. Ada kader ILP, kader Jumantik ya, eh, kader kesehatan ya, itu biasanya mereka juga melakukan jemput bola pelayanan atau bahasanya mendekatkan pelayanan ya. Kader lansia juga ada Mas, kader stunting juga ada. Jadi semuanya itu ada. Dan namanya kader ya, kader itu tidak digaji ya. Kader itu relawan Mas ya. Mereka cuman mendapatkan kadang transport ya. Transport itu pun ya kalau kita bilang gak seberapa dengan lelah mereka, tapi semangat kader yang luar biasa itu yang patut kita berikan apresiasi. Makanya saya kalau eh, apa ya sambutan di hadapan kader, di hadapan PKK itu lebih banyak memotivasi, terus menyampaikan bahwa Ibu ini orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang tidak semua orang itu mau menjadi kader seperti Ibu. Jadi saya selalu memotivasi mereka untuk tetap bersemangat, bekerja dengan hati, melayani masyarakat, jangan memikirkan upah atau bahasa kita itu apa ya, berapa nominal yang diterima. Tapi ingatlah bahwasanya Tuhan itu tidak pernah tidur. eh, Tuhan itu akan mengganti setiap tetesan keringat kita ya dengan harga yang sepadan, yang kadang tidak berupa uang. Ya, bisa berupa kesehatan, anak-anaknya pinter, sukses seperti itu. Oke, cukup. Dua strategi yang bagus dari Ibu dan berbagai macam inovasi yang diterapkan di desa Kecamatan Barat ya Bu ya. Lalu sebagai Ya, camat, Ibu tentu memiliki posisi yang cukup penting
karena berada di antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa, kelurahan, dan bahkan di masyarakat. Pada satu sisi, kecamatan harus menjalankan peraturan ya, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun pada sisi lain kan kondisi nyata di masyarakat terkadang sangat beragam dan bahkan bisa berbanding terbalik juga atau tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Lalu bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara menjalankan kebijakan pemerintah di pemerintahan daerah maksudnya dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan nyata di masyarakat atau di lapangan gitu tuh, Bu. Ya, oke. Jadi memang saya penjenengan pun kalau dalam menjalankan tugas bekerja itu kan harus mendasar pada aturan ya Mas ya. Kita adalah negara hukum ya, kita adalah negara hukum dan segala sesuatunya itu diatur ya, baik itu norma dalam masyarakat ya, ada norma hukum, semuanya ada aturannya. Termasuk saya dalam menjalankan tugas juga ada aturan-aturan yang harus saya taati. Ketika ada kebijakan dari pemerintah yang mungkin realita di masyarakat itu kurang bisa diterima, ya. Bagaimanapun karena kita adalah eh, aparat, karena kita adalah petugas, karena kita adalah apa tadi yang jenengan bilang, Kebijakan apa tadi? Menghubungkan ya, menghubungkan antara kebijakan dari pusat, daerah sampai di level desa dan kelurahan. Ini kita harus punya strategi seni ya, seni kepemimpinan ya. Bagaimana kita menyampaikan eh, kebijakan dari pemerintah itu disesuaikan dengan eh, budaya, disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang sekarang sehingga bisa sama-sama menerima. Itu saya kalau saya bilang kita harus punya seni dalam memimpin, seni dalam berbicara. Menjadi seorang pemimpin itu harus punya modal, ya, tiga. Ya. Kalau teman saya sih bilangnya tiga. Sing, speak dulu, sing sama, iya sama sport, ya. Speak, sing sama sport ini. Jadi kalau kamu punya public speaking yang bagus, ya, lalu kamu bisa membaur masyarakat dengan seni yang ada di masyarakat tersebut, ya. Sing ini bisa diartikan banyak ya, bisa bernyanyi, bisa seni, tari dan sebagainya. Terus sport ini adalah olahraga yang sportif. Di dalam olahraga ini kan kita harus bersifat sportif. Olahraga itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat jabatan. Ketika kita sudah berada di dalam lapangan, itu kita sama. Sehingga teknik strategi saya untuk bisa membaur dengan masyarakat, saya masuk ke komunitas-komunitas mereka, komunitas olahraga, komunitas seni, ya. Di samping ketika saya masuk ke komunitas, saya menyampaikan program-program pemerintah. Jadi ketika saya sudah menyatu dengan masyarakat, saya lebih mudah menyampaikan ke mereka karena kan kita sudah berteman. Kita sudah berteman. Jadi jangan memposisikan kita selalu menjadi orang yang dihormati. Ya Pak, ya Bu. Oh tidak. Kita temenan aja. Ya, kita jangan banyak level. Ketika saya memakai pakaian ini mungkin oke, saya camat. Ketika saya melepas ini dan saya memakai pakaian olahraga, saya berlari dengan masyarakat, saya foto-foto, saya say hello dengan mereka, saya bernyanyi dengan masyarakat, disitulah saya menjadi bagian dari mereka itu sendiri. Ya, jadi supaya mereka nggak sungkan, Bapak Ibu ya. Nah, di situ memang diperlukan strategi, tapi tidak semua orang mempunyai itu. Paham nggak? Iya, iya. Dan saya selalu bilang ketika saya eh, mutasi jabatan, berpindah, ya kadang orang tuh membanding-bandingkan ya, pas sama Bu Ari gini, nanti sama ini beda dan sebagainya. Saya selalu menekankan setiap orang itu punya cara, strategi, style, gaya memimpin yang berbeda-beda dan itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Makanya ada lagu Ojo dibanding-banding ini itu ya benar. Siapa yang suka dibanding-bandingkan? Sampean, ayo. Suka nggak dibanding-bandingkan kamu sama mantan
mantannya dia misal nggak suka kan, sakit hati kan, ya itu Ya, betul, sama Ibu. seperti itu. Jangan membanding-bandingkan, tapi semua punya style yang berbeda-beda dan kita tidak bisa memilih. Sebenarnya kalau pemimpin kita bisa memilih sih, tapi kalau atasan nggak bisa milih kita. Ah, ini penting ini. Atasan nggak bisa milih kita. Atasan udah dipilih yang yang lebih atas lagi. Jadi kalau ketemu atasan yang nggak enak, ya udah lu makan aja, kamu terima aja. Ya, yang bisa kamu rubah itu diri kamu, bukan orang lain, iya kan? Betul. Mindset kamu, pola pikir kamu, diri kamu yang bisa kamu rubah. Tapi atasanmu nggak bisa kamu rubah. Itu contoh. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Ini sih ini. Tapi saya betul juga apa yang dibilang teman saya. Memang modal dari seorang pemimpin khususnya yang berada di masyarakat loh ya, pemimpin wilayah ya. Bupati pun juga seperti itu, camat juga pemimpin wilayah, presiden pun juga seperti itu mungkin loh ya, gubernur. Kalau dia punya skill itu namanya skill sih. Tiga skill itu saya pikir insya Allah selain ini kalau akademis itu bisa diukur melalui tingkat pendidikan, ya kan? Itu bisa bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan sebagainya, kecerdasan dan sebagainya, pengalaman. Itu kan bisa eh, kalau terkait isi otak ini kan bisa melalui pelatihan, ya kan, seminar dan sebagainya. Tapi skill itu nggak bisa, nggak semua orang punya itu. Gitu. Ya, betul. Oke. Saya setuju dengan Ada yang pendapat kurang nggak ya Ibu. jawaban saya? Oke, mungkin berikutnya kami ingin membahas salah satu pengalaman Ibu yang sempat diceritakan di awal tadi, yaitu tentang pernah bertugas di Kelurahan Keraton nih, Ibu. Jadi pada Mm-mm. saat itu Ibu turut mendorong percepatan program pendaftaran tanah sistematif lengkap hingga ratusan bidang Mm-mm. tanah milik warga berhasil memperoleh sertifikat. Nah, program ini Mm-mm. tentu tidak hanya berhubungan dengan pelayanan administrasi, tentunya menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Nah, Mm-mm. di awal ini nih Bu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi pada saat menjalankan program tersebut? Nah, kemudian bagaimana kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat memberikan dampak terhadap keamanan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut? Jadi tantangan pertamanya yang terbesar apa, lalu kepastian hukumnya dan kepemilikan tanahnya bagaimana, Ibu, yang berhubungan dengan kesejahteraan ekonominya nanti. Oke. Tantangan PTSL. PTSL itu pendaftaran tanah sistem lengkap. Sebelum dilaksanakan PTSL itu biasanya kan dilakukan sosialisasi di desa, menghadirkan warga, menghadirkan Pak RT, walaupun tidak semua warga dilibatkan karena mungkin keterbatasan tempat, konsumsi dan sebagainya. Tapi itu tahapan sosialisasi ini sangat penting sebagai rekam jejak pertama di mana warga itu memahami bagaimana toh PTSL itu sebelum mereka protes ya. Nah, di sini pada saat sosialisasi biasanya loh ya, saya ngomong gini, masyarakat, penjenengan warga itu kalau ada PTSL itu yang diuntungkan itu Anda. Bayangkan kalau Anda itu mensertifikatkan tanah sendiri, biayanya tuh habisnya berapa? Puluhan juta, ya kan? Ini jenengan cukup dengan membayar yang tidak lebih dari 500.000. Kalau di Magetan sudah ada SKB, itu ada, maaf, ada SKB 3 menteri ya terkait PTSL itu di atasnya. Terus di diturunkan ke tingkat kabupaten, kita punya Perbub ya, peraturan bupati eh, terkait besaran besaran biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan rincian penggunaannya. Itu tidak boleh lebih dari berapa ya kalau nggak salah, 150.000 ya. Dan itu sebenarnya sangat kurang ya ketika di diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, karena prakteknya itu kita butuh biaya fotokopi, butuh biaya materai, terus patok, tenaganya si tim lak ini mereka nggak tidur, baratnya mereka lembur-lembur, sopo sih tanggung jawab,
Yang di Perbub 150.000 itu loh, rinciannya itu cuman materai, cuman apa ya, jadi belum mencakup semua. Dan di situ ini tantangan besarnya adalah besaran nominal eh, yang dibayar masyarakat itu harus ditentukan melalui musyawarah mufakat yang dituangkan di dalam berita acara. Nah, ini yang sering menjadi momok, yang menjadi sasaran empuk LSM media untuk menyerang desa. Karena sekali lagi di dalam Perbup itu hanya 150.000. Tapi kenyataannya kok ada yang 400.000, ada yang 500.000, ada yang 600.000, kok nggak sama. Itu untuk apa? Tingkat kemahalan tiap daerah tidak sama. Terus kesepakatannya ini untuk apa, ini untuk apa, itu tidak sama. Tapi pada saat sosialisasi itu kita sudah mengundang para pihak. APH sudah kita hadirkan. Ada kejaksaan, ada Polres, ada inspektorat. Jadi para APH dan juga pengawas internal sudah kami hadirkan dan di situ mereka menyampaikan legalitas dari nominal yang di atas Perbup ini bagaimana cara mengaturnya. Ketika itu sudah dituangkan dalam berita acara, sepakat ya, berita acara kesepakatan bersama loh ya. Kesepakatan bersama itu mengikat siapa? Mengikat antara si pembuat kesepakatan dengan yang membuat. Betul. Nah, terus akhirnya sekarang disiasati dengan apa? Berita acara itu akhirnya desa itu kalau dulu cukup satu desa karena adanya hantaman media yang cukup keras, akhirnya sekarang disiasati antara tim pelaksana dengan pemohon. Langsung satu satu orang jadi kita berita acara kesepakatan tuh per orang. Nah, itu akhirnya nggak bisa terbantah. Jadi kalau kamu gini, oh saya mau mengurus PTSL nih. Iya Bu, biayanya segini. Ibu mau apa enggak? Ya saya keberatan. Kalau keberatan ya nggak bisa. Karena kesepakatannya di desa seperti itu, rinciannya untuk ini sudah sangat wajar Bu. Ibu kalau membuat sertifikat di luar sana, biayanya pasti kalau dengan pengacara, kalau di tempat kami, kok pengacara, namanya apa sih? Pejabat pembuat akte tanah, PPAT ya. Itu mungkin bisa jadi sekitar ya bisa 5 juta mungkin itu belum termasuk pajak ya, belum termasuk pajak ya. Cukup Tapi mahal. ya saya nggak tahu sih pastinya berapa. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah ini bisa bisa berjalan dengan baik. Eh, Kalaupun ada desakan-desakan dari media, sing penting Timlak sama kepala desa bisa menjawab dengan baik ya. Ya karena mereka juga butuh pemberitaan. Mereka kan mitra ya, mitra kita ya, mitra pemerintah itu media nggak, kita nggak boleh anti dengan media, dengan LSM itu mitra kita. Jadi harus dijawab dengan baik ya, dan usahakan kita juga benar-benar clean and clear supaya nggak ada celah untuk mereka bisa masuk ke kita. Nah, kalau tantangan terbesar sih itu sih dari beberapa permasalahan yang muncul tuh lebih banyak di situ. Kalau waris dan sebagainya itu biasanya internal sih Mas. Itu tantangan di Timlak, di tingkat Timlak ya. Biasanya itu yang paling susah itu tanahnya ini ahli warisnya udah terpecah-pecah. Ada yang di luar luar kota dan sebagainya. Sehingga solusinya ya ya mereka harus harus pulang karena kan harus menandatangani surat keterangan ahli waris. Kalau tidak bisa mereka harus membuat surat kuasa di atas materai dan disahkan dilegalkan yang betul-betul ya. Jadi disahkan di depan pengacara pengacara dan sebagainya. Tadi apa lagi pertanyaannya? Oh, Jadi kepastian hukum. untuk kepastian Kepastian hukum tadi. hukum. Oke. Apakah PTSL ini memberikan kepastian hukum? Oh, sangat, sangat ya. Begini, saat ini mungkin banyak tanah-tanah yang masih berupa petok. Saya selalu menyampaikan, ketika ada sengketa, petok tanah itu em, bukan menjadi dasar hukum, belum punya dasar hukum yang kuat. Apalagi cuman SPPT pajak ya, itu apalagi petok pajak bahasanya, itu nggak bisa.
yang punya dasar hukum, kepastian hukum yang kuat itu adalah di sertifikat tanah. Ya, itu sangat dan sertifikat kalau petok lah, oh gak iso dijadikan jaminan bank, Mas. Ya, tidak ada Kalau legalitasnya gitu. sertifikat kan bisa karena punya kepastian hukum. Dan ini yang lucu itu gini biasanya. Pada saat pembagian PTSL, pembagian sertifikat tanah, itu banyak bank-bank ya, bank BPR ya dan sebagainya ya, sales-salesnya lah ya. Itu udah berjajar tuh di luar, menawarkan pinjaman. Ini lucu ini. Jadi ketika warga selesai nerima sertifikat itu, udah dikasih brosur tuh di luar. Pak, kalau butuh pinjaman, Bu, ya ini ada bunga segini, sertifikatnya bisa dijaminkan. Pasti kepastian hukum yang namanya sertifikat. Dan itu kita harus memang, kalau ada sengketa, ya waris dan sebagainya, petok itu belum menjadi, karena itu masih miliknya mbah-mbah. Tapi kalau sudah atas namanya si A, si B, kalau mau gugat itu sudah levelnya tingkat pengadilan. Tapi kalau masih berupa petok, masih bisa ngoyo-oyoan. Digugat neng desa ya iso. Tapi Iya, kalau sampean tahu oyo-oyoan enggak? Ya, sing tahu yo aja rebutan gitu ya. nyoyo-oyoan. Ini dari Tulungagung ini Bu. Mereka Oh iya Ngawi, toh. satu Tak Ngawi, kira wong satu Riau kabeh. satu Iya. satu Ngawi, satu Tulungagung. Oh, Jadi jadi sama-sama masih timur bisa semua. diperebutkan kalau Iya. tapi kalau sudah berupa sertifikat itu kalau mau menggugat ya sudah harus ke pengadilan dan namanya ke pengadilan biayanya ya nggak cukup cuman 10.000 atau 100.000. Dia kalau berani gugat berarti harus berani tanggung jawab sampai akhir penyelesaian itu. Dan itu saya yakin tidak murah kalau sudah levelnya karena sudah Pasti. pakai pengacara loh ya. Ya. Banyak pengacara-pengacara yang menawarkan kayak gitu. Ya kita lihat saja pemenangnya siapa? Yang punya sertifikat. Iya, karena Tuh, aku sebagai merasa punya legalitasnya bukti juga di Ibu ya. sini. Aku punya sejarah ini. Petok mbahku kayak gini. Tapi yang menang siapa? Yang punya sertifikat. Iya, betul. Karena legalitas pasti akan tetap berlaku di ibaratnya Iya, hitam di atas putihnya, Ibu. Oke. betul. Pembahasan mengenai kepastian hukum yang sudah diceritakan Ibu tadi selalu berkaitan dengan mata kuliah yang kami ambil ini yaitu yang citizenship yaitu tentang penegakan hukum dan keberadilan. Menurut Gustav Rothbard, penegakan hukum perlu memperhatikan tiga unsur yaitu keadilan, pemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktik pemerintahan kan terkadang aturan formal bertemu dengan kondisi masyarakat yang cukup kompleks. Jadi antara aturan dengan kejadian di lapangan selalu ada hal yang berbeda kan Ibu. Lalu Mm-mm. bagaimana Ibu menerapkan ketiga prinsip tadi eh, Apa tentang prinsip enggak? prinsipnya Apa? tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada tiga unsur tadi. Nah, Mm-mm. bagaimana Ibu Terus? menerapkan ketiga prinsip tadi untuk membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat di tingkat kecamatan yang Ibu jalani saat ini, Bu? Mm, Oke. Hukum itu memang harus adil ya. Namanya hukum ya harus Betul, adil. Hukum itu tidak boleh pandang bulu ya kan. Ah, betul. ini mentang-mentang camat nih kebal hukum nggak boleh dong. Ya, betul. Apalagi oh ini jaksa nih kebal hukum nggak boleh dong. Apalagi polisi juga nggak boleh dong ya. Jadi hukum itu memang harus adil dan membawa kemanfaatan ke masyarakat. Kenapa ada kepastian hukum? Karena ada aturan ya. Pasti ini salah, ini benar ya kan. Aturan itu kan untuk menunjukkan mana yang salah, mana yang benar. Bagaimana saya mm, 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 mensinergikan antara aturan formal dengan aturan yang ada di masyarakat. Betul nggak sih? Ya, betul, Bu. Bagaimana ketiga prinsip diterapkan dalam penyelesaian persoalan masyarakat di tingkat kecamatan, terutama ketika aturan formal tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Ini perlu pemahaman, Mas. Perlu pemahaman di masyarakat. Jadi, masyarakat juga harus melek hukum. Tapi sepanjang sejarah saya memerintah itu, selama kita punya dasar yang jelas, ya, iki lo aturannya ini.
Nek gak percaya baca sendirilah ya. Selama kita punya dasar yang jelas dan kita bisa menyampaikan dengan santun kepada masyarakat, itu pasti bisa dipahami. Pasti bisa dipahami. Dan itu memang harusnya tidak tebang pilih. Kita punya celah ketika kita menerapkan aturan itu ke A, tapi yang sana kok dikasih kelonggaran. Ini nggak bisa nih. Pasti kita diprotes ini. Ini saya pernah punya contoh kasus pada saat saya menertibkan eh, waktu saya kurvey kerja bakti di 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 sungai ya di mana sempadan sungai itu ditanami ditanami rumput rumput gajah, jadi rumput yang besar-besar untuk pakan ternak itu. Nah, itu yang menanam itu warga yang notabene pensiunan salah pensiunan apa ya? Saya sebutnya apa ya? Jadi nggak enak. TNI lah gitu ya. Pensiunan TNI lah ya. Oh, datang bawa bawa celurit tuh, bawa arit tuh. Hmm, aku ya wedi. Ya Pak, maaf Pak, ini untuk keindahan gitu. Jadi kita diperintahkan pimpinan untuk gerakan Indonesia Asri, Pak. Jadi sempadan sungai karena rumputnya Bapak ini sudah menghalangi pandangan. Apalagi ini sempadan sungai punyanya BBWS Solo kan waktu itu Balai Besar Bengawan Solo. Dan ini miliknya BBWS, bukan miliknya warga. Jadi kalau ingin ada tanaman dan sebagainya itu harus seizinnya BBWS ya. Kita mau awal ya, kayak gitu. Oh, tidak bisa. Nah, ini masalahnya memang ada warga yang punya usaha di sempadan sungai sebelah sana, walaupun tidak permanen dalam artian kayak warung. Itu kenapa tidak ditertibkan? Wong saya cuman nanam rumput aja kok nggak boleh gitu. Itu sempat bersih tegang itu udah. Paritnya tuh udah gini, apa ya? Aritnya ini wis udah kayak gini Iya, udah iya. mati, mati. Terus akhirnya kami memanggil teman-teman dari Koramil sama Polsek ya untuk membantu meredakan. Ya Bapak maunya apa? Saya bilang gitu. Tapi yang sini tetap kami pangkas loh Pak. Yang bawah jangan, yang bawah jangan. Yang bawah nggak boleh dipangkas rumputnya yang agak menjorok ke anu. Ya sudah, yang itu tidak dipangkas. Tapi yang ini kami pangkas ya Pak ya untuk keindahan. Kami sudah membawa tukang pangkas rumput itu ada 5 itu sudah itu sudah bersih tegang itu. Ya, itu ya salah satu contoh kasus memang hukum tidak boleh tebang pilih dan saya nggak bisa ngasih keputusan karena itu lahannya BBWS. Ya saya kembalikan ke teman-teman dari dinas PU BBWS. Lah ini gimana Pak? Minta ditertibkan yang itu. Ya Bu, nanti kami komunikasikan ke pimpinan ya. Ini harus ada keputusan hari ini. Ya sudah, kita tetap mencari win-win solusi karena untuk melakukan penertiban itu kan butuh proses, ya kan butuh proses. Terus ini lagi juga contoh kasus penertiban pedagang kaki lima. Wah ini agak susah ini karena di Kecamatan Barat ini pedagang kaki limanya cukup banyak. Sempat masuk di media, katanya ada pembiaran dan sebagainya. Nah kita karena saya tuh serba salah karena kecamatan ini kan eh, bukan aparat penegak hukum, bukan penegak perda juga. Jadi kita bisanya secara persuasif, ya kita bisanya secara persuasif memberikan surat teguran kepada pedagang tuh kami berikan surat satu-satu tuh melalui desa loh ya. Saya bersurat kepada kepala desa dan lurah setempat, mereka melakukan pendataan pedagang kaki lima yang ada di situ yang berdagang di atas trotoar, Mas, kan nggak boleh jualan di Iya, atas trotoar karena trotoar itu kan haknya pejalan siapa? kaki. Jalan Haknya kaki. iya siapa? Mana umum. Haknya Ya. pengguna pejalan kaki ya kan, haknya pejalan kaki. Lah sehingga kami pertama kan persuasif dulu bersurat, terus teguran pertama, teguran kedua, kami juga memasang banner peringatan dilarang berjualan di sepanjang jalan ini. Ada pedagang yang manut, akhirnya pindah. Lah ini ada yang nggak manut, ini saya juga diprotes nih, saya juga nggak bisa ngasih jawaban. Bu, pedagang yang manut tuh saya beli tuh di situ.
ke pedagang bubur kacang hijau. Bu, saya udah pindah loh, Bu. Kok itu bakal pecel Lamongan itu kok nggak mau pindah? Angel kan dana nih pecel Lamongan ki dalam hatiku ya. Oh iya Bu, nanti saya perintahkan kepala desa untuk menegur lagi. Ya, itu memang ya nggak boleh tebang pilih, tapi piye ya komunikasi sama masyarakat. Ada yang manut, ada yang dilalah. Sing manut itu ya protes, mergo yang lain-lainnya teman-temannya pada nggak mau pindah. Nah, jadi banyak tantangan memang di wilayah itu unik dan asik ya, gitu ya Mas ya. Jadi antara keadilan, kemanfaatan sama kepastian hukum, antara aturan versus masyarakat ini sekali lagi harus tetap harus diterapkan, tapi nggak boleh kaku ya Mas ya di dalam masyarakat ini karena masyarakat itu bermacam-macam. Betul. Pokoknya nek, kerja di masyarakat nggak boleh eh, satu satu kali dua harus dua ya. Kadang jawabannya masih 1,5 karena banyak penawaran di masyarakat. Pokok gak nemen-nemen ngono loh, gak parah-parah amat sih masih kita tolerir. Tapi kalau sudah di pengadilan beda lagi, ya toh. Di pengadilan ya benar salah itu sudah hakim yang memutuskan. Tapi kalau urusannya sama masyarakat, penegakan perda, penegakan aturan hukum dan sebagainya, itu tarik ulur, Mas. Betul nggak, Mas Yona? Betul ya, Mas? Mas Yona Betul pernah sekali. kerja di masyarakat nggak? Jadi kita harus Pernah tarik gitu. ulur. Kadang ya Ya. ditarik. Nek kenemenan ya harus ditarik. Oh, Oke. udah bagus ya diulur lagi. Parah lagi ditarik lagi. Kayak gitu Mas, mainnya Ya. kita. Gitu ya Mas ya. Oke, di pertanyaan sebelumnya tadi Ibu sempat menyinggung tentang pedagang kaki lima yang berarti kan selaku UMKM ya Bu ya. Terus di Mm-mm. pertanyaan kali ini saya ingin bertanya juga terkait dengan pelayanan administratif dan penyelesaian persoalan masyarakat. Ibu kan dikenal juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial. Ketika Hmm. memimpin kecamatan di Kawedanan, terdapat kegiatan teras Kawedanan yang memadukan kegiatan kesehatan, pelayanan publik, ruang kreativitas, aktivitas masyarakat, dan pengembangan ekonomi bagi pelaku UMKM gitu. Lalu bagaimana awalnya gagasan tersebut muncul? Kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan agar kegiatan tersebut tidak hanya ramai pada awal pelaksanaannya saja, tetapi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal atau pedagang kaki lima atau UMKM tadi, Ibu. Oke, teras kawedanan itu ide gagasannya murni dari saya, tidak berawal dari masalah ya. Inovasi itu ada berbagai macam. Betul, Inovasi itu prinsip utamanya adalah dari tidak ada menjadi ada. Ya, itu inovasi. Atau ada sudah ada diterapkan di tempat lain, tapi di tempat kita belum ada, lalu kita lakukan modifikasi. Kalau terkait teras Kawedanan itu, saya menangkap peluang sebenarnya. Yang saya lihat peluangnya di Kawedanan ini eh, masyarakatnya cukup banyak ya secara jumlah masyarakat. Terus dia juga hampir sama di barat, pusat perdagangan. Jadi dan pada saat itu di tahun itu pemerintah lagi ramai-ramainya upaya untuk mencegah inflasi. Itu di tahun berapa ya? 2022, 2022, 23 pasca COVID lah ya. Jadi ada ada rencana inflasi sehingga saya mendasar pada itu bagaimana UMKM usaha mikro kecil itu tetap bisa eksis di tengah isu adanya inflasi. Walaupun pada saat itu setelah kita bolak-balik rapat inflasi juga nggak terlalu besar juga. Kalau kita ngomong inflasi itu, Mas, setiap tahun tuh kita inflasi, Mas. Nggak pasti, usah betul. pemerintah, nggak usah pemerintah ngomong, oh kita mau inflasi ini, kita disuruh setiap hari Senin tuh kita rapat inflasi, Mas. Harga ini segini. Inflasi itu pasti terjadi pada saat apa? Lebaran, Natal, Tahun Baru, gaji PNS naik. Itu jelas inflasi itu, jelas. Ora usah
pemerintah ngomong gimana-gimana itu pasti inflasi. Jadi pada saat itu rame setelah COVID kayak menakutkan sekali waktu itu. Inflasi, inflasi, inflasi. Kita suruh tanam lombok loh Mas setiap rumah waktu itu. Gerakan Hmm, menanam lombok karena takut nanti harga lombok harga cabai lagi tembus mahal. 200.000 waktu itu kalau jenengan mengikuti berita. Kita suruh tanam lombok tiap kantor, tiap rumah suruh moto, suruh tanam lombok. Lah, itu dalam rangka mencegah inflasi itu. Saya bagaimana usaha mikro ini tetap eksis. Akhirnya saya berusaha membuka ruang. Saya membuka ruang karena saya menangkap peluang. Kecamatan Kawedanan itu halamannya luas sekali, Mas. Luas. Terus di depan kecamatan itu jalannya itu cukup luas apa itu lebar dan itu jalur antar kabupaten. Ya, jalur kabupaten. Dan dari situ wah, Kawedanan segede ini kok belum ada CFD ya. Nah, jadi teras Kawedanan itu kemasannya, wadahnya itu CFD. CFD, terus di situ saya isi dengan olahraga, cek kesehatan gratis. Jadi saya kerjasama dengan puskesmas. Kita ada olahraga, ada cek kesehatan gratis, juga ada pelayanan admindu kita buka di hari itu. Jadi kita ada pelayanan masyarakat, termasuk juga UMKM itu. Nah, kita tapi berat Mas. Kan kita membuka pasar ya. Memang berat, tidak harus konsisten itu berat udah. Lonceng gampang Mas. Saya lonceng waktu itu waduh, pedagangnya tembus 100 Mas. Habis lonceng Mas, waduh. Grafiknya itu begini. Langsung anjlok gitu ya Bu ya. Berarti. Ya, berapa bulan masih bertahan, masih bagus. Terus akhirnya sudah mulai turun. Karena apa? Pedagang menuntut ada hiburan. Siapa sing kuat bayar hiburan? Iya kan? Ya kalau minta hiburan ya ayo urunan. Pedagang saya tarik dengan angka 10.000 per per lapak itu Ya. keberatan, mintanya 5.000. Minta 5.000, saya minta hiburan lagi. Siapa sing kuat? Ya torok terus kita tiap akhirnya menurunnya itu gara-gara nggak ada hiburan Mas. Saya sudah berusaha ada senam. Senam itu sudah saya ambilkan dari anggarannya kecamatan, instruktur senam. Itu tak gilir sama kelurahan, gantian kita menganggarkan instruktur senam. Masih minta hiburan. Kalau nggak ada hiburan ya nggak rame, Bu. Pedagangnya pada malas jualan, katanya berkurang. Awalnya itu panjang, Mas. Kita mulai dari pabrik gula itu sampai hampir perempatan Bangjo itu. Jadi adalah kalau sekitar 400 sampai 500 meter. Menyusut, menyusut, menyusut. Akhirnya tinggal di area kecamatan itu, di halaman kecamatan itu saja. Akhirnya bertahan di situ. Saya berusaha tetap mempertahankan sampai di akhir masa jabatan saya di Kecamatan Kawedanan. Saya berusaha tetap menghidupkan pedagang 1, 2, 3, 4, 5 tetap kita terima masing. Penting tetap enek bu piye carane. Tapi setelah saya nggak ada Mas ya sekali lagi karena ganti pimpinan Sudah. mungkin apa ini passion atau ininya kurang kuat menganggap ini bukan sesuatu peluang malah melelahkan akhirnya ya sudah beberapa inovasi saya sudah banyak yang kabur entah kemana tapi ya peran leader itu memang diakui tidak diakui itu sangat berpengaruh leader itu jadi ketika saya inovasi saya se-upgrade itu saya meninggalkan situ yang bertahan tinggal berapa berat memang. Kalau udah ganti orang terus yang menggantikan kita nggak sepemahaman dengan kita terus males karena inovasi itu pasti capek udah kunci inovasi itu pasti capek karena kita berusaha membuat sesuatu yang baru. Kalau orang yang melaksanakan itu tidak apa ya tidak bersemangat terus males capek ya akhirnya ya pasti selesai ya itu terkait ide gagasan apa nih Mas pertanyaanmu Mas. Manfaat Eh, keberlanjutan ini udah apa, nggak berlanjut nggak usah dibahas. setidaknya sudah ada Udah nggak peluang berlanjut tapi saya keberlanjutannya di Bu. Barat alhamdulillah ada di Kecamatan Barat saya datang tuh sudah CFD-nya udah berjalan 2 tahun dan di sini konsisten alhamdulillah
pedagangnya konsisten di angka 70 sampai 80, maksimal 100. Yang tercatat 110 pedagang. Yang aktif berjualan sekitar 80-an, dan mereka semuanya swadaya. Nggak ada dari pemerintah ngasih, mereka nggak ada. Kita mulai dari penutupan jalan itu sudah dikelola Karang Taruna, ya. Terus pedagang lapak itu sudah dikelola oleh Paguyuban, ya. Termasuk senam itu sudah ada, senam juga, instruktur itu sudah dikelola sama orang-orang situ sendiri. Jadi masyarakat yang datang mau senam tuh yang bayar di situ, senam di situ. Tapi saya ngasih ini listrik. Jadi listriknya nyalur ke kecamatan tuh saya gratiskan. Itu. Jadi udah di sini malah alhamdulillah saya nggak perlu capek-capek, udah ada, udah dikelola masyarakat sendiri, pemerintah tinggal support sama bantu apa promosi gitu aja. Intinya tidak mudah untuk mempertahankan. Padahal tak, Mas, karo hubungan. Iya, Betul. sama. Harus ada effortnya ya Bu ya. Betul. Iya, betul. Memulai gampang, Mas, mempertahankan yang susah. Hubungan Baik, baru Bu. maksudku. Iya, iya, iya. Guyon biar gak sepaneng. Iya. Oke, apalagi lanjut. Oke, baik Bu. Saya lanjutkan. Untuk berbagai kegiatan tersebut, tentunya kan tidak dapat berjalan hanya melalui kerja pemerintah kecamatan. Dibutuhkan sinergi dari desa, kelurahan, TNI Polri, pelaku usaha, tenaga kesehatan, komunitas, dan juga tentunya masyarakat sendiri. Kecamatan Kawedanan juga pernah memperoleh prestasi dalam lomba sinergitas kinerja kecamatan tingkat Provinsi Jawa Timur. Menurut Ibu, apa faktor terpenting dalam membangun kerjasama yang efektif di antara berbagai pihak yang memiliki tugas, kewenangan, dan kepentingan yang berbeda? Begitu. Faktor terpenting untuk membuat kerjasama. Ya, Iya, Ibu. kerjasama efektif antara pemangku wilayah dengan masyarakat, dengan TNI Polri. Ya, oke. Saya juga nggak ngira sih SKK saya tembus provinsi itu, karena yang dari kabupaten kemarin itu tahun pertama saya menjabat di Kecamatan Kawedanan, terus ada penilaian sinergitas kecamatan di tingkat kabupaten, kebetulan kami masuk 3 besar. Sebenarnya tidak terbaik saya. Yang terbaik kecamatan lain. Tapi karena kecamatan lain sudah pernah maju ke tingkat provinsi, memberikan kesempatan kepada kami untuk maju di tingkat provinsi. Di situ kami memaparkan sebenarnya itu sudah lazim dilakukan oleh semua kecamatan, karena kuesionernya, pertanyaannya kan sama. Apakah Anda sudah melakukan ini? Bukti dukungnya apa? Apakah ini bukti dukungnya sama? Saya yakin semua kecamatan sudah melakukan yang namanya sinergitas, mulai dari TNI, Polri, desa, kecamatan, tokoh, ya, dan semuanya yang ada di situ. Ada variabelnya banyak. Ya, 3 pertanyaan ini. Faktor utama yang membuat. Kalau di dalam penilaian SKK itu inovasi yang jadi poin penting waktu itu. Selain semua kegiatan sudah dilakukan dengan baik, yang menjadi poin waktu itu kenapa saya masuk di 7 besar itu bagaimana pengaruh inovasi yang dilakukan oleh kecamatan ini berdampak besar kepada masyarakat. Itu. Terus juga bagaimana cara saya membangun komunikasi. Kita punya forum yang namanya rapat koordinasi kecamatan, Rakorja setiap 3 bulan sekali. Saya juga ada yang namanya, kita setiap tanggal 17 itu ada apel pagi, apel korpri. Setelah apel itu kita biasanya coffee morning, ya. Kita coffee morning, apel itu nanti diikuti oleh seluruh perangkat desa, termasuk kepala desa, kepala OPD, ya, instansi sekecamatan, termasuk juga TNI Polri dan ini Forkopimca. Kita duduk bersama untuk coffee morning, kita membahas isu-isu aktual, dan kita juga memberikan ruang terbuka kepada pemerintah
desa, kelurahan, perangkat desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah, dan kita selesaikan saat itu kalau bisa. Karena kan saya juga di situ ada, kalau ada permasalahan jalan, kami juga mengundang dari Dinas PU. Kami juga kalau ada masalah kesehatan, kita juga ada kepala puskesmas. Jadi di situ kita duduk bersama untuk istirahat setelah apel, korpri, dan coffee morning, dan juga rapat-rapat. Ya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi jam 10 biasanya sudah selesai. Itu upaya saya untuk membangun komunikasi yang efektif. Selain juga kalau dengan ormas-ormas, biasanya kita ada yang saya bilang IPSI tadi ya, ormas pencak silat ya. Kalau untuk ormas agama, biasanya kita juga mengundang ketua MUI ya, kalau perwakilan BAMAK yang ada di kecamatan setempat ya. Jadi kita rangkul. Tapi sekali lagi kalau di wilayah kami gesekan antar agama kayak kecil Mas, kecil. Antar suku kayak kita juga bisa toleran, tidak ada masalah. Jadi kalau untuk kenapa saya masuk di 7 besar itu mungkin karena pada saat penilaian di tingkat provinsi, public speaking saya cukup bagus, bisa menjawab pertanyaan juri dengan cukup baik, dan juga beberapa inovasi yang diterapkan di Kecamatan Kawedanan punya dampak positif dan besar ke masyarakat, sehingga masuk ke 7 besar. Baik, Bu. Itu, Mas. Oke. Berikutnya setelah Lanjut. membahas pengalaman Ibu di Kawedanan, sekarang kami ingin beralih pada berbagai terobosan yang sedang dijalankan di Kecamatan Barat, Ibu. Kami melihat bahwa di bawah kepemimpinan Ibu, Kecamatan Barat meluncurkan 6 inovasi sekaligus, yaitu Gerak Barat, Cekatan Barat, Barat Kling, Juara Mart, Serasi Barat, dan juga Sapa Barat. Tentunya setiap inovasi tersebut tidak muncul tanpa alasan. Persoalan atau kebutuhan masyarakat apa yang mendasari lahirnya ke-6 program tersebut. Kemudian, bagaimana Ibu menentukan program mana yang harus lebih dahulu menjadi prioritas? Sinyalnya buruk ya, punya aku ya. Tes, ulangi lagi Mas. Oke, Bu. Baik. Mas mati loh speakernya Mas Riki. Sudah terdengar, Bu? Terdengar suara saya? Aman, Terdengar, terdengar. Bu. Iya, Aman, iya. terdengar. Baik. Coba ulangi lagi. Saya ulangi lagi, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, setelah membahas pengalaman Ibu tadi di Kawedanan, sekarang kami ingin beralih pada berbagai terobosan yang sedang dijalankan di Kecamatan Barat, Ibu. Kami melihat bahwa di bawah kepemimpinan Ibu, Kecamatan Barat meluncurkan 6 inovasi sekaligus, yaitu Gerak Barat, Cekatan Barat, Barat Kling, Juara Mart, Serasi Barat, dan juga Sapa Barat. Tentunya setiap inovasi tersebut tidak muncul tanpa alasan. Persoalan atau kebutuhan masyarakat apa yang mendasari lahirnya ke-6 program tersebut. Kemudian bagaimana Ibu menentukan program mana yang harus lebih dahulu menjadi prioritas? Dasar inovasi. Tadi saya sudah sedikit mengulas ya. Inovasi itu tidak selalu berawal dari masalah. Walaupun pasti yang ditanyakan permasalahannya apa. Itu berangkat dari masalah, penyelesaiannya itu adalah inovasi. Itu bisa satu. Yang kedua, dari yang tidak ada menjadi ada. Terus yang ketiga, inovasi itu sudah diterapkan di tempat lain dan di tempat kita belum ada, dan sepertinya ini cocok dan relevan diterapkan, maka kita bawa. Dari 6 inovasi itu, hampir setengahnya itu adalah inovasi yang sudah saya pernah luncurkan di kecamatan sebelumnya, dan saya lihat di Kecamatan Barat belum ada, itu saya bawa. Contohnya adalah Juara Mart. Juara Mart ini adalah kantin kejujuran, toko kejujuran yang saya letakkan di ruang pelayanan. Jadi ketika warga menunggu pelayanan, mungkin lama dan ingin memakan sesuatu atau membawa anak kecil biar nggak rewel ya, itu kita sediakan itu jajanan-jajanan, dan orang itu membayar sendiri, kita sediakan kotak,
Kalau ada kembaliannya ya diambil sendiri. Jadi seperti kantin kejujuran. Jadi kita nggak repot petugas, nggak repot nyusui, ya, nggak repot nerima. Oh kamu beli apa? Kerupuk satu, susu satu, jajan ini satu enggak. Jadi di situ sudah kita tulis harganya. Jadi dia udah bisa ngitung sendiri, dimasukkan ke dalam kotak uang itu tadi. Itu contoh yang sudah saya adopsi lah bahasanya. Jadi beberapa inovasi itu saya adopsi ya Mas ya. Kalau yang baru dari 6 inovasi yang saya launching kemarin itu, yang baru adalah cekatan barat. Cekatan barat tadi jemput bola, Adminduk khususnya eh, apa mau dokumen akte kematian. Terus kalau gerak barat ini modifikasi, adopsi dan modifikasi. Dulu saya di Kecamatan Kawedanan itu setiap hari Jumat itu saya gilir Jumat minggu pertama dan kedua kita ada olahraga bersama, Jumat minggu ketiga kita ada em, apa gue ngaji bareng, terus Jumat minggu terakhir, oh Jumat minggu ketiga kita ada kerja bakti, Jumat minggu keempat kita ada ngaji bareng dan bakti sosial. Dan itu saya rangkep jadi satu. Saya juga apa ini mengambil eh, salah satu gagasan dari Bapak Presiden untuk penghematan BBM waktu itu, waktu rame-ramenya apa itu BBM naik itu loh Mas, yang perang apa itu? Yang kemarin Ya, itu apa, Wi? perang di Iran ya, Selat Ya Hormuz. Iran ya. Selat Itu kan Hormuz. sempat rame terkait BBM. Kita disuruh menghemat itu, Mas. Kantor-kantor kan disuruh WFH itu. Kantor-kantor disuruh WFH supaya BBM-nya hemat, suruh matikan AC, matikan listrik, sembarang efisiensi waktu itu. Sehingga saya meluncurkan yang namanya Gerak Barat. Itu kita goes, Mas. Kita berangkat kantor goes, terus kita goes bareng. Kita goes bareng seluruh perangkat desa, kecamatan, Anjang sana dari desa ke desa. Lah, setelah goes, di situ nanti kita ada bakti sosial dan penanaman pohon. Nah, penanaman pohonnya itu sebagai bentuk sedekah bumi. Yang bakti sosial itu bentuk sedekah kita kepada warga yang tidak mampu. Nggak pakai dana APBD sama sekali. Jadi kita eh, iuran. Iuran setiap perangkat desa itu 10.000 per bulan. Nah, untuk kegiatan sosial tersebut. Jadi ya nanti di situ kita masih dikasih sarapan sih sama yang tuan rumahnya nanti desa mana gitu. Nah, kita dikasih sarapan, mereka masih menyediakan sembako dari hasil iuran kita sama menanam pohon. Jadi apa ya di situ sehatnya dapat, penghematan BBM iya, bentuk sedekah bumi sama sedekah masyarakat juga dapat. Terus yang selanjutnya kita yang terakhir tuh Barajling. Barajling ini sebenarnya yang urgent mendesak yang Barajling ini ya Mas ya. Karena Kecamatan Barat ditunjuk menjadi lokus untuk Magetan Sehat Mata di tribulan kedua, yakni periode Mei, Juni, Juli. Nanti saya Agustus ini akhir bulan disuruh paparan di depan Ibu Bupati terkait progres dari inovasi Barajling ini. Yang mendesak itu sehingga ketika kami ditunjuk, kami langsung melakukan rapat koordinasi internal dan juga dengan seluruh stakeholder yang terlibat untuk membuat sistematika atau timeline Barajling ini nanti gimana? Karena di 3 bulan harus dievaluasi oleh Bupati. Sehingga di bulan pertama, di bulan Mei, kita tahap koordinasi. Di bulan Juni, kita tahap tanggap darurat untuk apa ini siswa. Karena sasaran kita anak-anak sekolah SD, SMP, SMA yang terindikasi punya gangguan penglihatan. Terus di bulan ketiga, di bulan Juli, kita melakukan di Juli itu kita melakukan pelatihan. Kita melakukan pelatihan sebagai upaya pencegahan ya, upaya pencegahan pelatihan kepada sasaran kita kader mata desa sama Bapak Ibu guru di tiap sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu kita latih ya, ada yang mengirimkan 1 guru, 2 guru, itu kita latih untuk
deteksi dini gangguan penglihatan, dan kita berikan juga, kita kerjasama dengan NGO, dengan Yayasan Paramitra untuk memberikan gratis alat tes tes untuk deteksi dini itu. Jadi kayak lembaran gitu loh. Lembaran nanti baca, oh ini terlihat apa tidak, ini terlihat apa tidak, kayak gitu. Dan nanti yang tidak terlihat, nah nanti dirujuk secara berjenjang ke puskesmas dulu. Puskesmas kalau dinyatakan benar-benar mengalami gangguan mata, dirujuklah ke dokter spesialis mata di rumah sakit dan mendapatkan resep berupa kacamata ataupun apa ini tindakan-tindakan yang lainnya. Seperti itu. Itu yang mendesak adalah Baratling dari 6 inovasi itu. Baik, Bu. Ah, Hmm. kemudian dari keenam inovasi tersebut, kami melihat adanya upaya untuk memanfaatkan teknologi dan mempercepat pelayanan masyarakat. Cekatan Barat, misalnya, dirancang untuk mempercepat pengurusan akta kematian. Sementara itu, Sapa Barat memanfaatkan komunikasi digital sebagai sarana penyampaian aspirasi, pelaporan, koordinasi, dan informasi pembangunan. Namun, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tentunya tidak sama. Bagaimana Ibu memastikan bahwa digitalisasi tersebut benar-benar mempermudah pelayanan tanpa meninggalkan warga yang belum memiliki perangkat, akses internet, atau kemampuan menggunakan teknologi digital? Oke. Monggo. Selain inovasi yang saya punya di kecamatan tuh, desa-desa juga sudah punya inovasi masing-masing kok, Mas, khususnya untuk mendekatkan pelayanan. Contohnya kemarin di Desa Panggung, itu kemarin juara 1 untuk lomba desa tingkat kabupaten. Inovasi unggulannya adalah Pak Wawa. Pak Wawa itu pelayanan administrasi kependudukan lewat WA. Pak Wawa namanya. Nah, di situ eh, warga itu kalau ingin mengajukan adminduk cukup eh, mengirim WA kepada operatornya desa, terus kelengkapannya apa, kalau sudah jadi nanti bisa diambil atau diantar. Kemarin juga ada pertanyaan kalau warga yang lansia, sing nggak melek teknologi gimana? Ya jangan dipaksakan, namanya juga nggak bisa pakai HP, ngapain kita paksakan untuk pakai Pak Wawa? Ya kan, ya bisa datang bisa datang ke kantor atau dibantu perangkat atau dibantu sama cucunya kemarin gitu. Ya kalau udah lansia ya ngapain kita paksakan diri untuk bisa melek teknologi, kan juga nggak bisa juga. Tiwas bledru lan dudul HP. Kian punya cucu, punya anak. Nah itu nanti yang membantu si Mbah Utinya ini untuk adminduk. Nah, kita yang khususnya yang Cekatan Barat itu kami menugaskan perangkat kami ketika ada warga yang meninggal untuk mengurus administrasi, mulai dari pembuatan surat keterangan kematian. Terus itu kan untuk membuat dokumen akte kematian dibutuhkan KTP yang meninggal itu, KK, terus saksi-saksi dari keluarga. Nah, itu kan harus dicukupi. Itu dibantu oleh RT setempat dan juga oleh perangkat desa, khususnya Mutin atau kasih pelayanan di situ. Itu cukup cukup sangat membantu. Bahkan mungkin warga sangat berterima kasih karena loh aku gak ngurus akte malah wis dibantu sama pemerintah desa maupun kelurahan. Karena eh, mungkin kita tidak bisa meringankan dukanya mereka ya kan. Artinya ya namanya kehilangan, tapi paling tidak kita bisa sedikit membantu lah dengan seperti itu, memberikan dokumen akte kematian. Selanjutnya Sapa Barat. Kalau Sapa Barat tadi eh, anggota grupnya itu adalah bukan masyarakat, tapi dari perangkat desa, kelurahan, dan juga stakeholder terkait yang ada di wilayah. Tapi tidak menutup kemungkinan perangkat desa itu juga banyak yang sepuh, Mas. Jadi yang tidak melek teknologi juga ada, yang nggak ngerti HP karena usianya ada yang di atas 60 tahun juga. Kalau perangkat desa sing angkatan tahun sebelum 2019 itu kan pensiunnya mereka masih di usia 65 tahun.
sehingga sepuh sekali. Nah, kalau yang baru-baru ini pensiunnya di usia 60 tahun. Nah, jadi masih banyak juga perangkat desa yang tidak melek teknologi, tapi yang namanya zaman sekarang semua orang pasti punya HP. Masalah kuwi isone mek telepon karo nampa telepon tok ora iso WA yaitu lain cerita. Tapi saya yakin semuanya pasti punya HP, pasti punya HP zaman sekarang. Ya. Kecuali yang lansia banget loh ya. Nah, sekarang semuanya melek teknologi, mulai dari layar ceprot itu loh. Bocah itu dicekeli HP. Baru berapa bulan itu sudah, oh baru lahir sudah dikasih murotannya juga sampingnya sudah HP. Iya kan? Habis itu nanti udah bisa duduk sedikit itu anak itu udah dicekeli HP sama orang tuanya daripada rewel nangis ya toh dikasih mainan HP. Aduh, susah. Susah kita mau menolak teknologi itu susah, Mas. Ya, kita banyak-banyak berdoa saja lah untuk generasi Gen Z yang nggak sabaran, ya, yang maunya instan, nggak suka berproses, ya kan? Maunya bagus, semuanya serba bagus, nggak tahu gimana caranya. Banyak berdoa aja itu. Oke, Oke, baik Bu. lanjut. Nah, kemudian salah satu tantangan dari inovasi pemerintah adalah masalah keberlanjutan. Sebuah program terkadang berjalan sangat baik ketika digerakkan oleh pemimpin yang menggagasnya, tetapi kemudian melemah setelah terjadi pergantian pejabat atau perubahan kebijakan. Bagaimana dari Ibu membangun sistem kerja, dokumentasi, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat agar berbagai inovasi di Kecamatan Barat tidak bergantung pada satu sosok pemimpin? Apakah Ibu juga memiliki harapan agar inovasi tersebut nantinya dapat diterapkan atau dikembangkan oleh kecamatan di lainnya gitu? Baik. Sebenarnya memang harusnya inovasi itu tidak terlalu rumit sih, Mas. Tapi nek gak rumit kuwi bijine yo gak dhuwur ngarai. Piye? Aku ki yo ketika penilaian kok inovasi ini terlalu sederhana. Padahal yang bisa diterapkan kan yang sederhana tuh, Mas. Tapi Betul. nilainya tuh kurang, Mas. Ya. Semakin rumit nilainya tuh semakin tinggi. Tapi ketika itu rumit dan yang melanjutkan itu nggak bisa, itu kendala tantangan kita terbesar seperti itu. Pastinya sebelum kita membuat inovasi, kita pasti ada namanya tim kerja. Jadi tim perumus dulu, terus kita juga membuat proposal. Jadi mulai dari pendahuluan, dasar dari inovasi itu apa, terus nanti alur kerjanya seperti apa, terus SOP-nya seperti apa, sampai cara kerjanya seperti apa, siapa saja yang kita libatkan, anggarannya dari mana, itu sebenarnya sudah ada di SK Inovasi semuanya. Tapi sekali lagi memang peran seorang pemimpin ini sangat penting terhadap keberlanjutan inovasi. Kalau si penggagasnya, Mas, pasti pengennya berlanjut. Udah kita bentuk tim kerja, kita sudah membentuk SK, proposal, alur kerja, SOP, semuanya lengkap. Tapi ketika yang melanjutkan kita, iki gak perlu, gimana? Ya, sebenarnya strateginya kita harusnya menjalin komunikasi yang efektif dengan siapa yang melanjutkan kepemimpinan kita. Saya titip inovasi ini tetap dilanjutkan ya. Ini bagus. Silakan dilanjutkan. Ini bagus, caranya seperti ini. Orang yang terlibat ini sudah jalan, ini sudah jalan. Ini tetap dilanjutkan ya. Seperti itu. Tapi sekali lagi itu kembali lagi ke pemimpin. Oh, kok jangankan camat, Mas. Sekelas presiden, ya, bupati, ya, ketika itu gerbongnya itu sudah tidak berlanjut atau rezimnya sudah tidak ini berganti dengan kepemimpinan yang baru, kayaknya loh ya, kayaknya banyak yang nggak dilanjut. Ada, tapi mulai dikikis pelan-pelan dan dia punya program-program baru. Karena sejatinya siapa yang menggantikan Anda itu juga ingin muncul, juga ingin menonjol di inovasinya dia juga. Ya nggak sih? Oh, aku juga punya terobosan nih, nggak cuma dia. Aku juga ingin ingin tampil ya seperti itu, mungkin seperti itu, Mas. Tapi secara sistematika dalam proses penyusunan inovasi, tahapan-tahapan yang saya sampaikan itu sebaiknya memang harusnya dilalui ya. Nah,
Karena kalaupun nanti ada penilaian lomba inovasi itu pasti ditanyakan dokumentasi kegiatan, terus eh ya itu tadi yang saya sampaikan, pembentukan tim kerja, SK-nya ada enggak, SOP-nya ada enggak, ini jalan enggak, terus outputnya apa, ya. Jadi sebelum sama sesudah ini ada perubahan enggak, dampaknya ke masyarakat ada enggak, itu pasti ditanyakan oleh tim penilai ketika ada perlombaan inovasi. Tolak ukurnya apa? Dan semuanya harus berdasarkan angka. Kalau kita nggak punya angka ya habis kita di depan tim penilai. Sampean juga ada angkanya toh Mas? IPK Ada, sih Mas? ada. Ada Ibu. Semua diukur. Semua diukur Ada juga. ada ukurannya ya kan? Ya, Nah, semuanya kita parameternya tuh masing-masing. parameternya ada. Ya. Heeh. Oke, Oke. lanjut. Baik Bu, sebagai pertanyaan terakhir dari kami ingin menghubungkan seluruh pembahasan ini dengan masa depan Indonesia. Waduh, Pada tahun berat ya. 2045, Indonesia akan memperingati 100 tahun kemerdekaan. Hmm. Pada periode tersebut, Indonesia juga diperkirakan memiliki penduduk usia produktif dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi Hmm. ini dapat menjadi bonus demografi apabila dipersiapkan dengan baik, tetapi juga bisa dapat menjadi beban apabila generasi mudanya tidak memiliki pendidikan, keterampilan, karakter, dan kesempatan yang memadai. Berdasarkan pengalaman Ibu sebagai aparatur pemerintah dan pemimpin wilayah, apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045. Kemudian, secara khusus, apa pesan Ibu kepada kami sebagai mahasiswa agar dapat menjalankan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Oke, Indonesia emas. Kita kalau ngomong Indonesia emas, saya selalu teringat yang namanya stunting ya. Karena awal-awal rame-ramenya stunting 2 tahun yang lalu, menuju Indonesia Emas 2045, kita harus melawan stunting. Nah, karena kita ingin mewujudkan generasi-generasi emas. Karena diperkirakan anak-anak yang lahir di tahun ini, tahun-tahun 2023, 24, 25, nanti di tahun 2045 itu mereka yang sampean bilang menjadi bonus demografi tadi. Betul nggak? Di usia berapa mereka berarti? Ya kan usia-usia produktif kan? Ya. Makanya Betul. saat ini kita gencar untuk memberantas stunting. Kalau zaman dulu teman-teman kita yang apa ya, yang tingginya kurang, berat badannya kurang, biasa nggak disebut stunting. Tapi zaman sekarang itu betul-betul diukur dan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah, mulai dari susu, protein, telur, ayam, dan sebagainya. Karena pemerintah ingin melahirkan generasi emas yang karena ketika anak stunting itu kecerdasan menurun. Ya, tinggi badan juga kurang. Makanya Indonesia nggak mau punya anak-anak yang itu tadi. Jadi secara tinggi, berat badan, kecerdasan harus bagus. Dimulailah dari proses pada saat dia sebelum menikah. Jadi upaya pencegahannya itu sudah dimulai dari bangku sekolah, dari sosialisasi sejak anak produktif ya, produktif mungkin SMP SMA itu kan sudah mulai pubertas dan sebagainya. Itu kita harus edukasi edukasi ke mereka, edukasi seks ya, bahayanya pernikahan dini. Pernikahan dini yang jelas si anak secara mental itu belum matang. Terus secara sistem reproduksi itu mereka akan cenderung melahirkan anak-anak yang dengan berat badan rendah, BBLR. Sehingga anak-anak yang BBLR biasanya kan mereka lahir terlalu prematur ya, sehingga kan otaknya belum terbentuk dengan sempurna, organ tubuhnya lebih rentan sakit dan sebagainya. Kita mencegahnya itu justru sudah mulai sejak mereka sekolah. Dilanjutkan pada saat screening, pada saat sebelum menikah. Sebelum menikah mereka harus juga ada, sekarang nggak cuma cukup ke KUA, harus ke KB, ke dinas KB itu juga, dan apa ini beberapa screening lagi. Setelah itu ketika ibu hamil ada kelas ibu hamil. Di desa ada kelas ibu hamil, Mas.
Terus ketika melahirkan, oh si anak mulai didata. Oh ini bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Itu bidan langsung melaporkan ke pihak desa. Oh ini stunting, ini BBLR. Ah, terus terpantaunya lewat posyandu. Dikasihlah PMT setiap bulan. Nah, jadi upaya pencegahan itu mulai dari stunting itu. Selanjutnya untuk menuju Indonesia Emas, sekarang kayaknya kurikulum sudah mulai dirubah ya, kurikulum Merdeka, terus mahasiswa-mahasiswa sekarang banyak ini loh, pengabdian juga ya ke wilayah ya. Aku Ya. nggak tahu itu namanya kampus apa itu, kampus Merdeka atau apa itu. Jadi eh, lebih lebih banyak interaksi kepada masyarakat. Terus sekarang SMK, sekolah SMK itu juga juga menjadi sekolah favorit loh. Sekarang di tempat kami SMK itu juga favorit karena mereka mencetak generasi yang siap kerja. Kalau SMA mereka harus melanjutkan kuliah dulu, ya kan? Kecuali kuliahnya nanti di bahasanya bukan sekarang bukan nggak ada diploma 3 ya. Istilahnya apa Mas sekarang yang diploma itu sekarang istilahnya apa ya? Apa itu? Eh, langsung jadi mereka langsung siap kerja bukan apa ya istilahnya sekarang aku lupa. Nah, itu sekarang banyak dari pemerintah program-programnya itu juga mendukung ke arah situ. Menurut saya loh ya. Saya tahu pertanyaannya gitu. Bagaimana bonus demografi menjadi kekuatan bagi Indonesia dan tidak berubah menjadi beban sosial. Eh, Keterampilan kerja. Nah, keterampilan kerja juga banyak sekarang juga penawaran-penawaran bursa 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 kerja itu setiap tahun di Kabupaten Magetan itu juga ada kayak eh, eh, bursa kerja itu tapi nggak tahu ya mereka betul-betul bisa diterima nggak ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan besar itu masuk terutama perusahaan tekstil, garment ya itu yang membuka lowongan pekerjaan di situ. Saya pikir masyarakat harusnya lebih aktif ya, proaktif untuk mencari informasi-informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada. Hmm, minta pesan apa ya ke saya? Ada nggak yang pertanyaan yang belum saya jawab tadi? Sepertinya sudah semua, tinggal pesan Ibu kepada kami selaku mahasiswa. Aduh, Eh, nggak berani saya. Ini mahasiswanya senior masalahnya. Aku kayak nuturi awakku dia, mahasiswanya senior loh. Ini masa sih masih pesan-pesan pahlawan sih kepada kalian? Udah Tidak udah karena hebat semua yang ada di depan saya. tidak Bu, karena Saya cuma apa? karena kita kembali ke meja belajar itu untuk kuliah berarti kita masih merasa bahwa ilmu kita jauh lebih kurang daripada para pejabat yang sudah menduduki dan sudah memimpin, apalagi sudah memimpin sebuah wilayah. Itu merupakan sebuah pengalaman mungkin yang tidak mungkin semua orang bisa atau mampu untuk menuju ke sana, Bu. Jadi kami Oke. mengharapkan sebuah apa ya sebuah pitutur lah sebuah pesan kepada kami selaku generasi muda atau generasi mungkin yang di bawah kami yang menonton wawancara ini supaya menjadi warga negara baik yang bertanggung jawab dan apa yang bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat gitu maksudnya Bu. Hmm, pesan saya dimanapun Anda berada, lakukan yang terbaik, ya. Eh, do the best, give your best, gitu aja sih. Lakukan yang terbaik dan berikan apa yang terbaik dari diri kamu. Tidak usah menunggu besok, tidak usah menunggu nanti, lakukan sekarang, ya. Di posisi apapun Anda saat ini. Sebagai mahasiswa, Anda harus belajar yang baik, ya. Ketika Anda berada di dunia usaha, di dunia pekerjaan, bekerjalah dengan baik, ya. Kamu jangan mengejar kamu jangan mengejar apa ya kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa ojo ojo ngiter jenang ya carilah nama dulu. Kejarlah nama ya jeneng ya nanti jenangnya akan mengikuti ya jadi kejarlah namamu nama baikmu atau lakukan pekerjaanmu dengan baik nanti yang lain-lainnya akan mengikuti termasuk rezeki jabatan dan sebagainya
Artinya saya berpesan untuk teman-teman untuk profesional. Profesional, itu saja. Oke? Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ari Bu Yastuti selaku Camat Barat. Terima kasih untuk seluruh penjelasan, pengalaman, dan pandangan yang sudah Ibu sampaikan. Dari perbincangan ini, Bu, kami memperoleh banyak pemahaman juga bahwa citizenship itu tidak hanya berhenti pada pengetahuan mengenai negara, demokrasi, terus kemudian hukum, hak, dan kewajiban warga negara. Nah, nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan itu melalui pelayanan yang adil, keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, kemudian kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan, kerjasama yang baik, serta keberanian menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata. Nah, dari pengalaman Ibu Ya, tadi juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik itu membutuhkan sinergi antara aparatur dan masyarakat. Nah, program yang ya, baik pun tidak dapat berjalan ya Bu hanya karena gagasan seorang pemimpin, tapi juga perlu didukung partisipasi, kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Nah, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu menjadi narasumber dalam wawancara terkait citizenship ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah amin. sebagai camat barat serta dalam Amin. melayani masyarakat Kabupaten Bangka Barat pada umumnya. Selamat menjalankan aktivitas, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada kata dan penjelasan yang kurang ya, teman-teman ya. Saya juga masih belajar ya, saya juga masih belajar dan terus belajar ya. Tidak boleh ada kata puas. Kalau boleh saya juga pengen sekolah lagi kayak teman-teman. Tapi kalau boleh sekolah saya ingin ngambil jurusan hukum saja supaya saya lebih taat hukum seperti yang disampaikan teman-teman tadi, lebih paham hukum. Kami juga Oke. dari arsitektur belajar harus menguasai materi kewarganegaraan supaya menjadi warga negara yang baik, Bu. Oh iya iya iya. Iya, ini semuanya orang teknik berarti ya. Ya, arsitek semua Ya, nih. Arsitektur semua Arsitek ini. semua ini. Oh, Ya, kelihatan nih orang-orangnya serius-serius nih ya Mas ya. orangnya kayak engineer mesin kaku-kaku, kotak-kotak nih. Iya, heeh. Template-template Susah gitu ya. template. Oh, Ya, jadi nggih, nggih. jadi gantian nanti Bu ketika daerah atau wilayah Ibu yang Bu pimpin nanti butuh bantuan dari kami selaku engineer atau arsitek seperti ini, butuh pemikiran atau sebuah ide gagasan terkait arsitektur, jangan sungkan untuk menghubungi kami, Bu. Tuh. Siap, siap. Siap. Ya, Sukses ya untuk Mas Yona, Mas amin. Izas, Mas Amin. Riki Mainaki. Wah, kok kayak nama Eh, eh main bulu tangkis itu. teh anu nggak pemain bulu tangkis ya. Apanya Riki Mainaki? Lahirnya pas lagi main, Bu. Oke, oke. Oke, makasih Wes, masih banyak Bu, Bu Terima Ari, Bu kasih, Bu, Yastuti. untuk waktunya. Makasih, Bu. ya, Selaku dia, monggo, monggo. sampai jumpa lain Assalamualaikum. waktu. Sampai jumpa lain waktu, Waalaikumsalam Ibu. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Makasih, Saya Bu. keluar, izin Ya, lab Ya. ya. Ya, Ibu.